Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ta'ala wa rasul wa nabi nasul wa sallallahu alaihi wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sayyid Ahmad bin Zaid dan Rasulih wa wa thumma ila bi syekh bi syekh wa Habib Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigam wa thumma ila bi syekh wa bi Yasin Nasri Abu Bakar bin Janur Sayyidi wa thumma ila bi syekh wa bi Yadi Sadar Rasul Hafizullah wa salihim wa burahim wa nubuki alim majma'in anna Allah ta'ala indahu birrahmah wal maghfirah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما سبق الكاتب الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأنزل على بالعلم وسائل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan membuka kitab Majmu' Al-Rasail ada di halaman 8 4 baris dari bawah. Halaman 8 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radiyallahu anhu. Qala al-imamu Asy-Sya'rani fil uhudi ukhidha alaina al-ahdu al-'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubayyina li tarikis salati minal fallahin wal awam wasairil juhal ma jaa fi fadli salawati al khamsi wa fadli man yuwafib alaihinna wa nakhussu dzalika bimazidi ta'kidin kama akadahu Allah wa rasuluhu wa qad afala dzalika ghalibul fuqara wa talabatil ilmi al-ana fatara ahadahu yukhalitu tarikas salati
min waladin wa khadimin wa sahibin wa ghairihim wa ya'kulu ma'ahu wa yadhaku ma'ahu wa yasta'miluhu indahu fit tijarati wal imarati wa ghairi dhalika wa la yubayyinu lahu qattu ma fi tarkis salati minal ismi wala ma fi fi'liha minal ajri wa dhalika mimma yahdimud dina fabayyin ya akhi likulli jahilin ma akhalla bihi min wajibatil dini wa illa fa anta awwalu man tusa'aru bihim annaru kama warada fil hadithi as-sahih fa innaka dakhilun fi man alima wa lam ya'mal bi'ilmihi li'anna kullaman arafa syai'an min ahkami as-syari'ah wa lam ya'mal bihi wa yu'allimu ghairahu fahuwa dakhilun fi man alima wa lam ya'mal bi'ilmihi intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Qala al-imam asy-Sya'rani fil umudi ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubayyina litarikis salati minal fallahin wal awam wasairil juhal ma jaa fi fadlis salawatil khamsi wa fadli man yuwazibu alaihinna. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat memuajahah, duduk bersama yang merupakan aktivitas atau rutinitas kita di setiap malam Jumat, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas, mendapatkan ilmu yang barokah, dapat kita amalkan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengutip apa yang dikatakan oleh seorang imam. Kata beliau, qala al-imamu asy-Sya'rani fil uhudi, telah berkata al-imam, seorang imam, tentunya mendapatkan gelar imam ini dikarenakan keilmuan beliau yang begitu luas, keilmuan beliau yang begitu dalam. Tidak sembarangan orang mendapatkan gelar atau titel al-imam, melainkan orang yang memiliki keilmuan yang begitu luas dan dalam. Al-imam al-muqtada bih, artinya yang diikuti. Ya. Siapa? Al-imam asy-Sya'rani. Kalau kita imam, imam salat kalau kita. Ya. Imam rawatib, imam salat di rumah kita, imam salat di masjid. Tapi di sini gelar imam ini dikarenakan keilmuan beliau yang begitu luas dan dalam. Siapa yang telah berkata al-imam asy-Sya'rani? Al-imam asy-Sya'rani yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wali min auliyaillah, yang merupakan salah satu kekasih daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang beliau ini merupakan salah satu daripada cucu Al-Imam Ali. Jadi Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini merupakan salah satu daripada cucu Al-Imam Ali karramallahu wajhah, ya, dari istri yang bernama Khawlah. Jadi Al-Imam Ali beliau punya istri yang bernama Khawlah selain Sayyidatuna Fatimah. Khawlah dari perkawinan beliau dengan Sayyidatuna Khawlah maka punya anak yang bernama Muhammad Ibnul Hanafiyah. Nah, dari Muhammad Ibnul Hanafiyah ini alim kabir beliau ini, orang alim besar, seorang tokoh, keilmuannya diakui di kala itu. Maka beliau beranak pinak sehingga terlahirlah yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi beliau ini merupakan cucu daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari seorang istri wanita yang bernama Khawlah. Jadi keturunan yang mulia melahirkan seorang yang mulia juga. Makanya kita cari itu buat anak-anak kita, ya, anak perempuan kita, anak laki kita, cari nasab yang bagus. Fakhtar bidzatid din taribat yadah. Cari nasab yang bagus, agamanya yang bagus. Nah, karena memberikan pengaruh yang begitu besar. Ya. Bapaknya wali, alim kabir, begitu juga anaknya, begitu cucunya orang alim, wali min auliyaillah, wali, bapaknya, kakeknya, sampai cucu wali semua. Ya. Ini penting, al-irq dassas.
Fil uhudi, berkata Al-Imam Asy-Sya'rani, fil uhudi, dalam ikatan janji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata beliau itu, Al-Imam Asy-Sya'rani? Ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diambil atas kami al-ahdul 'am, perjanjian secara umum. Dari siapa perjanjian itu? Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang manusia yang begitu mulia, seorang manusia yang begitu agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perjanjiannya? Perjanjian beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita ini sebagai umatnya Nabi, an-nubayyina litarikis salati minal fallahin wal awam wa syairil juhal. Perjanjiannya bahwa kita ini menjelaskan, memberikan pengertian, memberikan paparan, menjelaskan, memberikan keterangan kepada siapa? Litarikis shalah, kepada orang yang meninggalkan sholat. Itu perjanjian kita kepada Rasulullah untuk kita memberikan penjelasan, keterangan litarikis shalah, kepada orang yang meninggalkan sholat, minal fallahin, dari para pegawai, para petani, yang kebanyakan mereka terkadang mereka terlena dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, yang terkadang mereka terlena dengan kesibukannya sehingga meninggalkan sholat. Pokoknya pegawai apa yang biasanya kesibukan tersebut bisa menyebabkan mereka meninggalkan ibadah sholat. Kita terangin kepada mereka, kita jelasin kepada mereka. Wal awam, orang-orang awam, wasairil juhal, kelompok orang-orang yang nggak ngerti. Ya khususnya bagi kita ini tentunya adalah keluarga kita. Khususnya istri. Jangan sampai istri kita ninggalin sholat. Ya. Anak kita, jangan sampai anak kita ninggalin sholat. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam kitab Al-Ihya, akhiru ma wassa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam salat kana yatakallamu bihinna hatta talajlaja lisanu wa khafiya kalamu. Di akhir apa yang Rasul pesankan, di akhir apa yang Rasul wasiatkan, detik-detik terakhir sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya, beliau memberikan wasiat, beliau memberikan pesan kepada kita semuanya. Dikala itu memang detik-detik terakhir, ketika beliau mengucapkan pesan ini, wasiat ini di hadapan sahabat, hatta talajlaja lisan, sampai keluh, terasa berat, terasa keluh lidah beliau, lisan beliau. Wa khafiya kalamuh, sampai nggak kedengeran apa yang diucapkan oleh beliau itu, pelan gitu.
Beliau katakan as-salata as-salata. Hafizus salata, hafizus salata. Awas, perhatikan salat. Perhatikan salat kalian. Ya, sekalipun Nabi itu ya di hadapan para sahabat, ya tentunya ini bukan buat tok kepada sahabat, buat kita juga. Sekalipun kita tidak berjumpa dengan Rasul, tapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sahabi. Maksudnya buat kita juga. Nabi bilang as-salata as-salata, awas. Perhatikan salat kalian, awas. Perhatikan salat keluarga beliau kalian. Wa ma malakat aymanukum, wa ma malakat aymanukum. Apa yang kita miliki itu artinya apa? Budak, perhatikan budak-budak kita. La tukallifuhum ma la yutikun. Jangan kalian membani mereka apa yang mereka tidak mampu. Ya, kalau kita di sini budak nggak ada. Ya, orang-orang yang bantu di rumah tangga kita, pembantu kita, kudu kita perhatiin mereka. Ya, jangan lupa gaji mereka, awas perhatikan mereka. Perintahkan mereka untuk sholat juga. Allah fin nisa fa innahunna awanin fi aidikum. Rasul berpesan juga kepada para suami, kepala keluarga, perhatikan kita punya istri, perhatikan kita punya istri. Ya. Itu di akhir hayatnya Nabi pesan as-salata as-salat. Perhatikan salat Anda, perhatikan salat kalian. Apa yang kudu kita jelaskan kepada orang yang meninggalkan sholat? Ma jaa fi fadli salawatil khamsi. Apa yang datang dalam keutamaan sholat yang 5 waktu? Keutamaan pahala yang terdapat buat orang yang mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kita terangin. Nih, keutamaan ibadah sholat. Nih, ganjaran ibadah sholat yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang Rasul katakan, hal ini pernah didengar oleh Sayyidina Abi Hurairah. Ya, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Imam Abi Hurairah, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi Al-Imam Abu Hurairah pernah mendengar langsung apa yang dikatakan Rasul, yang namanya ibadah salat itu, kerajaan salat itu apa? Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin. Kayak kita mandi, umpamanya setiap hari mandi kita 5 kali. Kira-kira kalau orang mandi sehari 5 kali, hal yabqa min daranihi syai'? Kira-kira bersih enggak kita punya badan? Bersih. Ya, bersih. Yang tadinya ada kotoran-kotoran, yang tadinya ada daki-daki, bisa kita hilangin. Ya. Ketika Nabi bilang begitu, la yabqa min daranihi syai'un, kata para sahabat, tentunya tidak akan tersisa kotoran yang ada di badan kita. Karena kita sehari mandi hampir 5 kali. Bersih. Nabi kata, fadzalika mathalus salawatil khamsi yamullahu bihinnal khotoya. Begitu juga perumpamaan salat yang 5 waktu, Allah Ta'ala hapuskan dengan sebab salat yang 5 waktu itu segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau mandi bisa menghilangkan kotoran, daki-daki, noda-noda yang melekat di badan kita, tapi kalau salat bisa menghilangkan kotoran-kotoran
Apa tuh noda-noda berupa apa? Yaitu dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Begitu. 5 kali sehari, 5 kali, 5 waktu. Bisa menghapuskan, menghilangkan kita punya dosa dan kesalahan. Ya. Itu kita terangin. Ya. Ya khususnya tadi anak kita, khususnya istri kita, ya, orang yang menjadi tanggung jawab kita, ya, dalam rumah tangga kita. Wa fadli may yuwazibu alaihinna, dan keutamaan orang yang suka, yang selalu melazimkan dalam mengerjakan sholat yang 5 waktu. Keutamaan apa yang akan kita peroleh? Yang akan diperoleh oleh orang yang melazimkan sholat yang 5 waktu. Karena nggak ada rukhsah, nggak ada dispensasi, kagak ada keringanan, ya, untuk kita meninggalkan sholat, kecuali ya perempuan. Kalau perempuan setiap bulan ada halangan. Kalau antum mau punya halangan nih yang laki-laki, besok-besok pakai daster. Iya. Kalau perempuan ketahuan karena datang bulan haid, ya kan? Kalau laki-laki ada apa enggak? Ada liburnya ya kita? Selama kita sehat, ya, kita kagak gila, kagak junun gitu, nggak punya penyakit junun gitu, nggak majnun gitu, tetap yang namanya sholat itu hukumnya wajib buat kita. Nggak ada. Oh, ini nggak sholat lagi sakit, nggak. Mau bagaimana keadaannya kita, kondisi apapun, umpamanya kita diimpus, tapi kalau kita masih sadar, kecuali kita udah lupa, udah linglung, ini masih sadar, ingat kita, yang kita kerjain sholat. Bagaimana keadaannya? Mau berbaring ya silakan, emang dia nggak bisa duduk, nggak bisa diri, berbaring, berbaring udah. Kerjain ibadah sholat. Nah, kira-kira kalau orang sakit itu, apalagi yang udah parah, ingat gak masalah? Lupa. Kita sakit dikit aja, sholat minti kodo aja, udah kodo aja, gue lagi pusing malah. Lagi mumet, lagi galau, banyak pikiran, banyak yang kudu saya beresin, belum bayar ini, belum bayar itu. Dompet duit cuma 2.000 perak. Pusing kita, pusing nggak? Pusing. Datang waktu sholat, ntar dulu. Gawean siapa itu? Kerjaan siapa itu? Oh, kita. Ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril diajak, ayo malaikat Jibril terusin. Kata malaikat Jibril, saya nggak kuat, bisa saya terbakar. Padahal malaikat, ya, tapi nggak kuat. Tapi Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melanjutkan perjalanan ini. Malaikat Jibril cuma sampai situ, nggak bisa melanjutkan. Ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang beliau katakan, ra'aitu Rabbi bi'ainai ra'si. Aku melihat Tuhanku dengan kedua mata kepalaku. Melihat. Ya. Nabi Musa gak kuat, pengen lihat, kagak dikasih. Ya. Tapi yang dikasih cuma Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin tuh, ketika beliau mi'raj tuh, ya, ketika berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata ulama, ahabban nabiyyu an la yakhruja min tilkal hadrati lima wajadahu min lazzatil musyahadah.
Nabi kepengen terus ada di situ, kagak mau hengkang, misalnya. Nggak mau keluar, nggak mau pergi. Kenapa? Kata ulama, lima wajadahu min lazzatil musyahadah. Karena apa yang telah beliau dapatkan daripada lezatnya memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ntar insya Allah masuk ke dalam surga dapat memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman caranya Allah alam, kita pasrahkan kepada Allah, serahin kepada Allah. Ya. Nabi nggak mau keluar dari situ, nggak mau, karena saking apa? Beliau dapatkan kenikmatan, kelezatan memandang zat Allah Ta'ala. Ya. Tapi Allah Ta'ala katakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, al-halatul lati syahidtaha al-ana aj'aluha laka fis shalah. Keadaan yang telah engkau saksikan, keadaan tersebut sekarang ini, engkau terasa nikmat, terasa lezat memandang aku, kata Allah Ta'ala. Keadaan yang seperti ini, aj'aluha laka fis shalah, aku jadikannya untukmu di dalam sholat. Makanya Nabi katakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Dijadikan kesenanganku itu di dalam apa? Sholat. Antum seneng nggak kalau sholat? Seneng nggak gitu? Kalau kita seneng nggak bakal kita bilang begini, bisa aja. Baru tadi sholat zuhur udah asar aja. Berarti seneng nggak kalau begitu? Cepet banget udah asar aja. Ya kan? Itu tuh. Allah Ta'ala jadikan dalam sholat itu merupakan kecintaannya Rasulullah. Ya. Bahkan Al-Alawiyin itu kebanyakan futuhnya itu mendapatkan mereka futuh itu di dalam sholat. Mereka terbuka yang namanya futuh itu. Kata Al-Habib Al-Arif Billah Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ghalibu futuhil alawiyina fis sholat. Ya, kebanyakan umumnya futuh al-alawiyin, para alawiyin, para habaib nih, itu adanya di dalam apa? Di dalam sholat. Wirasatan min jaddihimul azam. Karena sebagai warisan daripada kakek mereka yang apa? Yang mulia, yang agung. Jadi kebanyakan futuhnya di mana? Dapetin futuhnya di sholat. Wa nakhussu dzalika bimazidi ta'kidin kama akkadahu Allah wa rasuluh. Dan kami khususkan keterangan itu bimazidi ta'kidin, dengan tambahan penekanan, kama akkadahu Allah wa rasuluhu, sebagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menekankan. Ya, Rasul Allah telah menekankan bahwa jangan sampai kita ninggalin sholat. Dan dari kemarin nih pembahasan kemarin itu, ya, di situ Tuan Musannif beliau menyampaikan tarikus sholat mal'unun, tarikus sholat nih azabnya ini, siksaannya ini. Itu kemarin dijelasin, ya, beberapa hadis dibicarakan dalam kitab ini. Wa qad aghfala dzalika ghalibul fuqara wa talabatil ilmil ana. Dan sungguh qad aghfala, sungguh telah melupakannya, telah melupakan akan hal itu ghalibul fuqara, orang yang ingin sampai kepada Allah, as-salikina ilallah. Ya, ini istilah tasawuf. Ya, orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin sampai kepada hadrat, ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang mereka itu apa? Melupakan hal itu. Lupa.
kalau di lingkungannya ada orang yang ninggalin sholat, tapi mereka malah cuek-cuek aja. Wa talabatil ilmi, begitu juga wa talabatil ilmi al-an, para penuntut ilmu al-an sekarang. Arti sekarang zaman Tuan Musannif. Zaman Tuan Musannif, para pelajar itu, para santri itu begitu. Telah melupakan hal itu. Artinya apa? Ya, di zaman mereka itu ada orang yang ninggalin sholat, ya mereka biasa-biasa aja. Bergaul dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, ngobrol bareng. Itu di zaman pengarang ini kita. Apalagi zaman apa? Sekarang. Ya, makanya nggak boleh kita cinta-cintaan kepada orang yang meninggalkan sholat. Kalau kita menunjukkan orang Muslim, cinta, senang sama orang yang nggak sholat, perlu dipertanyakan keimanan kita. Nanti dijelasin di sini. Fatara ahadahum yukhalituna tarikas sholat. Tuh. Maka engkau, pembaca ini kitab, kita yang mempelajari ini kitab, engkau melihat mereka, para thalabatil ilim, ya, para da'i, para ustaz, yukhalitu tarikas shalah, dia bercampur bau, duduk bersama, bergaul, akrab, tanpa mereka sadari, mereka akrab, duduk bersama, makan bersama, ngobrol bersama dengan orang yang meninggalkan apa? Mestinya yang begitu jauh. Tapi kita biasa aja ngobrol, apalagi ditambah dia ngasih kopi sama kita, tambah lagi rokok sama kita, ya udah mantep banget udah. Besok begitu lagi. Nggak kita lihat dia itu orang yang fasik, nggak kita lihat tuh dia orang yang suka ninggalin sholat, nggak kita lihat itu. Yang penting asik bagi kita, kopi dan apa? Sokam. Zaman pengarang, bagaimana zaman kita sekarang? Begitu enggak? Lebih-lebih sekarang, lebih-lebih lagi kalau sekarang. Zaman dulu aja begitu, apalagi zaman apa? Sekarang. Siapa mereka itu? Min waladin, dari anak kita. Kita nggak usah ngomongin yang di luar rumah tangga kita dulu. Dalam rumah tangga kita, anak kita kagak sholat, ninggalin sholat, masih kita ramah tamah tuh, ngomong lemah lembut dengan mereka, kita tawarin makan mereka, masih begitu kita. Tuh. Min waladin, dari anak kita. Anak kagak sholat, udah cuekin, jangan ajak ngomong. Berani gak kita? Bahkan kalau kata Habib Abdullah, jauhin dari rumah tangga kita, usir tuh anak kita. Berani nggak kita begitu? Makanya kesialannya kebagian kita, sial bagi kita. Kenapa? Yang begitu masih kita apa? Hal yang biasa, dia ninggalin sholat, kagak sholat, hal yang biasa bagi kita.